Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberi keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik ya. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan memberikan sedikit informasi ya, karena admin saya masih banyak membaca beberapa komentar yang mungkin perlu saya jawab ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, relax dulu sobat ya. Oke sobat ya, saya akan menindaklanjuti ya ataupun menjawab mungkin dari beberapa komentar, mungkin dari beberapa komentar ya, yang itu sempat disampaikan sama admin saya, sama saya, dan saya akan mencoba untuk menjawab ya. Ada beberapa komentar ataupun ada beberapa poin yang harus saya tanggapi ya, biar jelas. Oke ya, yang pertama ya, itu memang ada yang selalu berkomentar sih ya, masalah nomor WA. Nah, kan sudah jelas sobat gitu loh. Setiap di readingan saya itu pasti saya pasang untuk nomor WA itu, pasti saya pasang gitu loh. Ataupun pasti dipasang sama Mas admin gitu loh. Pasti itu kalau untuk masalah nomor WA agar bisa adanya konsultasi. Nah, seperti itu. Jadi ya kemungkinan saja ketika yang berkomentar itu misalkan minta nomor WA ataupun mungkin sedang bertanya WA-nya berapa. Nah, berarti di situ sahabat di channel Ruang Batin apa? Ya kalian mungkin kurang teliti gitu loh. Atau mungkin kalian skip. Nah, gitu loh. Makanya kan sering saya mengatakan kalau nonton di channel saya itu ya kalau bisa jangan di-skip sobat. Gitu loh. Agar apa? Agar satu, ya kita semua agar bisa mendapatkan sebuah informasi-informasi. Tujuannya kan biar ketika memang ada unsur keburukan kita bisa waspada. Nah, ketika ada unsur kebaikan ya kita tinggal aminkan karena ucapan adalah doa meskipun secara general reading. Nah, itu semestinya kan seperti itu untuk sahabat semuanya ya di channel Ruang Batin itu loh. Jadi jangan di skip-skip agar apa ya, agar juga tidak terjadi untuk salah memahami. Nah, itu ya sudah saya jawab ataupun sudah saya tanggapi yang bertanya masalah nomor WA. Ya, seperti itu ya. Nah, terus poin yang kedua sobat ya. Di sini juga Mas admin juga menyampaikan beberapa apa ya? Beberapa pertanyaan ya, karena memang dilihat secara komentar itu yang kedua itu ada suatu pertanyaan, bagaimana caranya untuk bisa menetralkan ketika kita tertembak energi black magic sehingga membuat aura kita tertutup. Nah, bagaimana cara untuk menetralkan? Nah, itu sama sobat gitu. Sebetulnya sih
jawaban yang bertanya seputar nomor WA ya, yang bertanya seputar bagaimana cara untuk menetralkan masalah black magic ataupun pembukaan aura. Ya itu kan sudah sering sobat saya saya informasikan. Setiap readingan saya selalu mengatakan gitu loh. Nah, itu sebagai jawaban. Kan saya selalu sering mengatakan ya, gini loh, cara untuk menetralkan black magic ya ataupun biar aura kita terbuka kembali ya. Itu kan sering saya mengatakan gitu loh. Ketika mungkin kalian tahu doanya sobat ya, tata caranya, ya monggo silakan. Nah, kan saya juga sering mengatakan seperti itu gitu loh. Nah, ketika mungkin ada yang bingung lagi doanya seperti apa. Nah, saya kan juga selalu mengatakan kalau masalah doa ya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Nah, seperti itu sobat gitu loh. Kalau misalkan kita bersihkan secara pribadi ya, tanpa minta bantuan sama orang-orang di bidangnya. Nah, kan seperti itu. Jadi sekali lagi ya untuk masalah penetralan ketika kita mungkin terasa adanya suatu keterpurukan ya, terus dirasa itu masalah di luar logika. Nah, saran saya kan saya sering selalu mengatakan netralkan. Nah, maksudnya netralkan itu ketika kalian juga bingung bagaimana caranya untuk bisa menetralkan itu semua agar aura bisa terbawa kembali, ya tetap jawabannya gitu loh. Jika mungkin kalian bisa sendiri sobat ya netralkan gitu loh. Mungkin kalian tahu tata caranya, tahu doa-doanya, ya monggo dinetralkan sendiri doa apapun ya sesuai kepercayaannya masing-masing. Nah, kan seperti itu. Nah, beda lagi sobat gitu loh. Ketika mungkin kita mungkin awam ya ataupun mungkin kita belum tahu doanya apa yang harus dijalankan, tata caranya seperti apa. Makanya kan saya juga selalu menyarankan gitu loh. Ya cari orang-orang di bidangnya gitu loh. Beda loh ya. Saya ini tidak memaksa, tetapi saya kan memberikan sebuah penjelasan masalah saran gitu loh. Kalau saran itu kan ya boleh dilakukan, ya boleh tidak dilakukan. Ya. Cuman apapun itu ya tetap kita sendiri ataupun kita masing-masing yang akan merasakan hasilnya. Nah, seperti itu ya. Jadi saya itu hanya sekedar memberi saran sobat gitu loh. Mana yang memang langkah terbaiknya seperti apa. Nah, di sini kan saya selalu memberikan saran. Ya memang ketika itu aura kita merasa ada suatu tembakan black magic terus merasa adanya suatu ketertutupan aura yang imbasnya apa ya? Imbasnya ketika terjadi suatu masalah itu pasti di luar logika. Itu yang berimbas ketika ada tembakan black magic, aura aura kita tertutup, ya imbasnya memang seperti itu, gitu loh. Jadi seakan-akan memang masalah itu sudah di luar logika, banyak keganjilan, ya, gitu loh. Katakanlah apa ya, misalkan contoh nih, tidak ada suatu masalah yang memang mutlak itu kesalahan dari diri kita, tiba-tiba ada saja masalah. Nah, itu sudah kan di luar logika. Artinya apa? Artinya kita kan nggak berbuat kesalahan gitu loh. Dalam pekerjaan kita, ya dalam asmara kita, dalam keuangan kita, dalam kesehatan kita. Kalau kita sudah meyakini kita nggak melanggar itu semua, ya kita nggak membuat kesalahan di 4 faktor, ya berarti apa? Ya memang kan unsurnya di luar logika, sobat. Berarti apa? Berarti ada pihak ketiga gitu loh, yang iri sama kita. Itu sudah pasti gitu loh. Karena apa? Karena kan jelas di dalam kehidupan ini ya pastilah ada orang toksik, orang iri hati itu pasti gitu loh. Ya, seperti itu sobat, pasti itu ada namanya kehidupan kok. Itu namanya ya bisa dikatakan kan bisa diibaratkan kan kehidupan ini ada baik ada buruk namanya sunatullah kan seperti itu. Jadi nggak bisa hilang itu gitu loh. Itu sudah hukum sunatullah itu nggak bisa hilang. Ada orang baik ada orang buruk itu pasti gitu loh. Ya. Ya juga ada juga sih yang begitu konsultasi sama saya terus mengatakan, "Mas Dani saya ini nggak pernah menyakiti orang." Ya, itu satu. Saya juga orangnya itu orang nggak punya, gitu loh. Kenapa kok muncul adanya suatu tembakan black magic, ya, sehingga membuat aura saya tertutup, membuat saya terpuruk. Nah, biasanya itu banyak yang konsultasi itu mengatakan seperti itu sama saya.
gitu loh. Jawabannya apa? Ya mudah jawabannya gitu loh. Karena gini loh sobat, ketika ada orang yang iri hati, orang yang toksik sama kita, itu nggak memandang, nggak apa istilahnya itu, nggak memandang ataupun nggak melihat entah kamu itu orang punya, ataupun orang kaya raya, ataupun kamu itu nggak pernah menyakiti seseorang, dia nggak melihat seperti itu. Yang namanya orang toksik, yang namanya orang hatinya jelek, ya, hatinya selalu iri, nggak melihat itu semua, gitu loh. Yang jelas ketika dia bisa menyakiti, ya, dia akan merasa puas, dia akan merasa lega. Melihat orang lain menderita itu lega. Jadi nggak ada hubungannya sama saya orang nggak punya, saya nggak pernah menyakiti orang, kok ada saja orang yang menyakiti kita. Ya memang seperti itu sobat gitu loh. Makanya saya barusan mengatakan kehidupan ini nggak bisa lepas dari baik dan buruk. Gitu loh. Ada orang jahat, ada orang baik. Itu sudah hukum sunatullah, itu nggak bisa dihilangkan itu. Nah, selama masih ada dunia, selama dunia ini masih ada gitu loh, nggak bisa hukum sunatullah itu dihilangkan. Tetap ada siang, ada malam. Ya kayak seperti itulah, sobat gitu loh. Ya, ya apa ya? Ya mungkin itu sih yang perlu saya sampaikan ya, gitu loh. Jadi saya rasa semoga bisa dipahami untuk semua sahabat di Cenderung Batin ya, gitu loh. Sekali lagi kalau masalah nomor WA pasti di redingan saya itu semua ada nomor WA, gitu loh. Ya tujuannya apa ya? Mungkin ketika kalian kesulitan ya butuh konsultasi itu bisa menghubungi kan seperti itu. Nah kalau masalah cara menetralkan ya, ya itu tadi. Ketika kalian bisa sendiri, ya monggo dinetralkan, monggo dibuka auranya. Karena apa? Karena ketika aura kita terbuka, sobat, itu nggak ada ruginya, gitu loh. Yang jelas keuntungan yang lebih banyak kita rasakan, gitu loh. Entah kalian mau tertembak, entah tidak tertembak. Ketika ada penetralan ya, ataupun mungkin ada suatu kepositifan di dalam diri kita, energi positif itu lebih kuat, lebih besar, maka besar keuntungan. Nah, gitu loh. Jadi nggak ada ruginya. Pembukaan aura di net penetralan itu nggak ada ruginya gitu. Apalagi kalian yang terkena adanya suatu tembakan black magic. Nah itu kan malah bagus ketika ada suatu penetralan, ada pembukaan aura, itu kan malah makin bagus agar bisa memperbaiki kehidupan kita biar tidak mengalami suatu keterpurukan yang terus menerus. Akhirnya apa? Akhirnya kita dirugikan secara besar-besaran. Entah itu akan mengalami permasalahan, mengalami apa ya, hancur-hancuran seputar materi, seputar keluarga, seputar pekerjaan, seputar keuangan, seputar kesehatan itu bisa nanti gitu loh. Nanti akan bisa kacau semua ketika sudah merasakan tapi dibiarkan gitu loh. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Itu kan juga sering saya sampaikan di akhir segmen itu ketika saya membuat readingan. Ya memang sudah banyak bukti gitu loh. Ya, sudah banyak bukti yang konsultasi sama saya itu memang ketika saya deteksi memang adanya suatu pembiaran gitu loh. Nah beda misalkan apa ya istilahnya itu mungkin ketika kalian nggak tahu tata caranya, mungkin nggak tahu doanya, ya ketika konsultasi sama saya itu ya saya akan memberi suatu solusi sobat gitu loh. Memang ada media yang harus digunakan gitu loh, biar bisa menetralisir ya, biar bisa memproteksi diri kita, nggak akan bisa masuk lagi energi black magic gitu ketika memakai media dari saya. Ya tetap semua atas izin yang maha kuasa. Nah gitu loh ya. Jadi sekali lagi media yang kalau di saya itu saya menggunakan suatu media gitu. Nah, untuk membuka lagi aura yang tertutup, untuk menetralisir ya energi-energi negatif yang berada di dalam tubuh kita. Nah, ketika itu sudah ternetralisir energi negatif itu sehingga keluar menjadi energi positif dan aura yang semula kita itu hitam ya. Terus ada penutupan di situ insya Allah kan bisa terbuka kembali aura kita. Nah, gitu loh. Jadi nggak ada istilahnya dinding penghalang lagi di situ. Nah, kan seperti itu sobat gitu loh. Seperti itu gitu. Jadi ya bisa dikatakan apa ya? Kalau memang konsultasi sama saya itu kan biasanya banyak yang langsung mengatakan eh, apa ya istilahnya itu bagaimana cara untuk menetralkannya. Itu biasanya
banyak sekali ya yang WA seperti itu. Nah, kalau bisa apa ya, ya jangan tanya bagaimana cara untuk menetralkannya dulu gitu loh. Saya kan nggak tahu nama kalian. Nah, kan seperti itu. Makanya kan terkadang Mas admin itu bingung gitu loh. Ya. Kok sekali WA tanya bagaimana cara untuk menetralkannya? Yo, yang jelas ya konsultasi dulu gitu loh. Ketika konsultasi, nah di situ kan saya akan bisa mendeteksi gitu loh. Ataupun mencoba menerawangkan, oh kejadiannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti inilah. Baru di situ ketika memang apa ya istilahnya itu ketika mungkin mutlak tertembak adanya suatu black magic penutupan aura, baru di situ saya akan bisa memberikan sebuah solusi dengan menggunakan media. Nah, kan seperti itu sobat. Ya. Jadi sekali lagi ya untuk sahabat di channel Ruang Batin ketika konsultasi ya, jangan tanya masalah bagaimana cara untuk menetralkannya dulu gitu. Saya ini apa ya ibaratnya ya kalian harus konsultasi itu dulu biar apa biar saya mengetahui nama kalian sobat gitu. Kalau saya nggak tahu nama kalian, nggak tahu zodiaknya, mungkin nggak tahu ibu kandung kalian, tanggal lahir kalian, ya saya kan kesulitan akhirnya. Ini yang mau dinetralkan seperti apa? Sedangkan saya aja ibaratnya belum adanya suatu komunikasi, belum cerita masalah apa yang sedang terjadi. Nah, kan seperti itu, sobat. Gitu loh. Jadi saya itu apa ya? Terkadang juga bingung gitu loh. Ketika Mas admin menyampaikan ini Mas Dani ada yang mau cara untuk menetralkannya. Loh, kan di situ saya bingung gitu loh. Ya, memang disarankan ya harus konsultasi dulu sobat biar apa? Biar apa ya? Biar kalian yang konsultasi itu kan kalian biar cerita gitu loh, keluhannya seperti apa. Nah, ketika kalian sudah menceritakan keluhan seperti apa, baru saya bisa memberikan sebuah kesimpulan. Nah, kan seperti itu ya. Entah di asmara, entah di pekerjaan, entah di keuangan, entah di kesehatan, macam-macam pokoknya. Yang penting kan harus ada suatu konsultasi dulu sobat, biar saya tahu keluhannya itu apa gitu loh. Kalau kalian nggak konsultasi dulu, kan saya kesulitan gitu loh. Nah, keluhan kalian itu apa? Nah, kan seperti itu. Ketika sudah saya tanyakan keluhannya apa, nah baru kan otomatis kan ada suatu jawaban. Entah kesulitan asmara, pekerjaan, keuangan dan lain-lain. Baru di situ saya akan memberikan sebuah deteksi ya. Ketika memang pure ya, mutlak ada memang penutupan aura tembakan black magic. Nah, baru saya kasih solusi sarana memakai media dari saya. Kira-kira penjelasannya seperti itu sobat, gitu loh. Seperti itu gitu loh. Ya alhamdulillah sudah banyak sekali gitu loh. Ya, yang dari luar negeri ya, yang dari Taiwan sahabat kita ya. Terutama juga yang bekerja sebagai TKW, yang dari Thailand, yang dari Hong Kong, ya, yang dari Malaysia, yang dari Singapura, yang dari Brunei, yang dari Kuwait, yang dari Kanada. Itu banyak sekali sahabat kita yang bekerja di luar negeri itu. Ya terkadang ketika kesulitan ya memang konsultasi gitu loh. Banyak sekali. Nah, sekali lagi ketika ingin adanya suatu pembukaan aura ataupun ingin adanya suatu penetralan aura ya, biar saya bantu. Ya harus ada suatu konsultasi sobat, biar saya mengetahui dulu ada enggak penutupan gitu loh. Kan seperti itu. Karena apa? Karena bisa jadi gini loh. Ketika kalian mengalami keterpurukan ya, terus kalian enggak konsultasi sama saya, terus kalian ujuk-ujuk mengatakan, Mas Dani, saya ini tertembak black magic. Sarannya untuk penetralan itu bagaimana? Nah, di situ kan pasti saya juga akan apa ya? Akan ngecek dulu gitu loh, akan mendeteksi dulu apakah memang betul ya kalian yang konsultasi ini memang betul-betul tertembak adanya suatu black magic. Kalau masalah keterpurukan itu pasti, tetapi kalau masalah black magic apakah memang betul? Nah, di situ kan saya harus ngecek semua, harus mendeteksi tentang keluhan kalian. Nanti di situ muncul jawaban kalau memangnya itu bukan black magic yang membuat keterpurukan kalian ya, tetapi apa? Tetapi adanya suatu hukum karma ataupun kesalahan dari diri kita sendiri. Ya tetap saya akan mengasih solusi.
Nah gitu. Jadi sekali lagi ketika kita terpuruk itu sobat, bukan berarti terkena black magic, bukan. Bisa saja itu sebagai hukum karma. Nah itu loh. Ya maksud saya seperti itu. Nah kalau kalian mengatakan ujuk-ujuk misalkan nih Mas Dani saya terkena black magic, hidup saya ini kok tiba-tiba terpuruk, bagaimana cara untuk menetralkan? Ya bagaimana saya tahu kalau kalian tidak konsultasi gitu loh. Kalau kita nggak sharing-sharing dulu, kan seperti itu. Baru saya bisa menyimpulkan, oh si A misalkan konsultasi, si A berarti kena suatu black magic. Oh si A berarti kena masalah karma. Dan masalah itu alami, bukan dari paksaan orang lain. Beda kalau kita kena black magic itu paksaan dari orang lain gitu loh. Yang kemarin sudah saya jelaskan masalah karma sama black magic. Nah seperti itu sobat pengertiannya. Seperti itu ya. Karena juga alhamdulillah banyak sekali yang sudah memakai media dari saya. Memang tujuan media yang saya gunakan ya untuk menetralkan aura memang gitu loh. Biar aura kita itu bisa terbuka kembali, bisa terpancar kembali ya. Kan seperti itu. Di samping bisa 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 terbuka kembali yang semula tertutup ya, itu akan bisa terbuka sehingga kita memancarkan istilahnya aura yang positif gitu loh. Aura yang bersih, bukan yang hitam. Nah, kan seperti itu. Dan juga bisa sebagai protektif sobat. Gitu loh. Media dari saya juga bisa sebagai protektif. Maaf, sebagai proteksi, bukan protektif ya, sebagai proteksi. Ketika mungkin ada suatu tembakan black magic lagi, insya Allah nggak akan bisa gitu loh. Insya Allah akan mental, akan kembali sama yang menyerang gitu loh. Kan seperti itu sobat. Jadi sekali lagi memang untuk pembuka aura ya, untuk kewibawaan sebagai proteksi dalam tubuh kita. Nah, kan seperti itu. Semakin dipakai untuk ibadah ya, semakin bagus media yang saya gunakan gitu loh. Itu semakin bagus ketika mendapatkan media dari saya, semakin dipakai beribadah. Nanti apa ya, power energinya semakin meningkat. Seperti itu. Ya. Jadi saya betul-betul tidak mau menggunakan sistem hitam. Kalau saya menggunakan sistem hitam nanti pasti akan ada tumbal gitu loh. Takutnya mengena sama yang konsultasi, ketika nggak mengena sama yang konsultasi, mengena sama saya. Makanya itu resiko, saya nggak mau pakai sistem hitam apapun itu. Ya. Entah media, entah sarana, saya nggak mau memakai sistem hitam sobat. Yang saya pakai ya sistem putih gitu loh. Makanya ada suatu peningkatan perlahan-lahan tetapi ada kepastian di situ. Kalau kita memakai syarat atau media yang hitam itu biasanya cepat reaksinya, tapi ya itu tadi sudah saya pastikan 1000% bukan 100%. Ketika kita memakai sarana ataupun media itu hitam ya, unsurnya hitam, pasti di situ akan ada tumbal. Pasti ada tumbal nanti. Entah mengena kita sendiri, entah mengena anak kita, entah mengena keluarga kita, pasti itu ada kesulitan gitu loh. Ada suatu keterpurukan nantinya. Memang enaknya sih kilat gitu loh, kita langsung merasakan peningkatan del gitu kan, langsung meningkat. Nah, tetapi langsung ketika kita jatuh itu sulit obatnya gitu loh ya, karena memang ada suatu perjanjian pasti gitu loh. Nah seperti itu, makanya saya nggak mau ambil resiko, saya mau yang selamat ya, yang memakai media dari saya selamat, saya juga selamat gitu loh, karena nggak ada suatu efek samping di sini. Insya Allah aman dan dipakai untuk semua agama bisa. Nah, seperti itu. Ya, mungkin hanya tata caranya saja nanti yang istilahnya itu yang berbeda ketika di luar dari muslim kan seperti itu. Tapi untuk semua agama sudah banyak kok yang pesan sama saya, bukan hanya yang muslim saja, bukan hanya yang Islam saja, banyak ya. Ada Buddha, ada Hindu, ada Kristen dan lain-lain. Seperti itu ya. Oh iya sobat ya, ini saya hampir lupa ya. Ini saya kasih tambahan sedikit ya. Nah, untuk masalah saya akan menanggapi ya, untuk masalah seputar readingan saya. Maksud saya begini, sobat. Ini juga mungkin perlu saya tanggapi gitu loh, karena Mas admin ya sama lah intinya itu menyampaikan gitu loh. Terkadang ada yang berkomentar gitu loh. Dalam arti komentarnya itu begini. Misalkan ya, ini saya kasih contoh. Misalkan ini yang saya readingkan zodiak Aries ya. Sekali lagi sobat ya, ini contoh gitu loh. Nah, di situ mungkin ketika Aries itu
readingannya mungkin apa ya istilahnya tuh, katakanlah ada suatu keterpurukan ya, gitu loh. Tidak adanya suatu keberuntungan. Nah nah maksud saya tuh kalian jangan mengatakan, "Ini gimana sih readingannya, kok setiap Aries muncul selalu saja, buruk, selalu aja terpuruk, selalu aja tidak ada keberuntungan, masa readingannya jelek melulu?" Nah, misalkan seperti itu. Nah, ketika kalian berkomentar seperti itu sobat, nah di sini kan saya juga bingung gitu loh. Ya, saya terus terang jujur aja, saya juga bingung gitu loh. Karena kan gini loh, ketika kalian, apa ya, melihat ataupun mendengarkan readingan saya ya, gitu loh. Ya, apapun itu sobat, ketika mungkin Aries ini katakanlah ada suatu keburukan ya, tidak adanya suatu keberuntungan, kan tetap apapun itu ya, kembali lagi sama kalian gitu loh. Tetap kembali lagi sama kalian yang meresonetkan, yang merasakan. Misalkan Aries ada suatu keburukan, selalu tidak adanya suatu keberuntungan. Nah, kalian masa tidak bisa merasakan sobat gitu loh. Dalam kehidupan kalian itu cocok nggak sama kehidupan maaf maksudnya gini, dalam kehidupan kalian yang kalian jalani ya, itu sesuai nggak sama dengan saya ketika saya mengatakan ini Aries ini buruk, tidak ada suatu keberuntungan ya. Entah itu dengan tempo waktu yang singkat ataupun dengan tempo waktu yang lama. Kan saya rasa kalian sendiri sobat yang bisa merasakan. Nah, ketika yang kalian rasakan itu tidak cocok, readingan Aries itu selalu buruk, selalu tidak ada keberuntungan, tapi kalian merasakan dalam hidup mungkin masih aman, masih stabil, entah di asmara, entah di pekerjaan, entah di keuangan, ya, lain-lain lah. Pokoknya kalian intinya masih baik-baik saja, masih stabil, ya, tidak cocok sama readingan saya. Ya, berarti apa? Berarti energi yang ketarik itu bukan energinya kalian, sobat. Nah, gitu loh. Berarti bukan energinya kalian yang ketarik, tapi energinya orang lain yang sama-sama yang sama-sama mempunyai energi dari zodiak Aries. Nah, kan seperti itu. Nah, ketika kalian berkomentar, kok Aries ini selalu buruk ya di channel ini ya, selalu buruk melulu, nggak pernah ada nggak pernah ada baik-baiknya, nggak pernah ada suatu keberuntungan. Nah, masa kalian nggak bisa merasakan itu cocok nggak sama yang kalian alami? Ketika itu nggak cocok ya syukur alhamdulillah. Gitu. Berarti kalian masih aman, masih nggak ada tembakan black magic, ya. Itu kan kalian seharusnya bersyukur. Nah, ketika yang sudah saya readingkan memang Aries adanya suatu keterpurukan dan kalian merasakan, ya, dan kalian merasakan memang ada keterpurukan. Nah, terus mau berkata apa lagi kalau itu memang energi kalian yang ketarik gitu loh. Ya. Yang ketarik masuk, ya berarti itu energi kalian sobat gitu loh. Nah, jadi apa ya? Ya nggak usah bingung lah gitu loh. Makanya sering saya mengatakan, ayolah kita itu berpikir jernih. Karena memang di visi misi saya itu di channel Ruang Batin ya, itu saya lebih mengedepankan apa? Tentang pengetahuan sehari-hari, plus adanya suatu solusi. Nah gitu loh. Sekali lagi, adanya suatu pengetahuan sehari-hari, entah itu ada keburukan, entah ada kebaikan, itu kan namanya suatu informasi sehari-hari. Plus ketika memang ada suatu keburukan sobat, nah di situ saya akan memberikan sebuah solusi-solusi. Nah, kan seperti itu. Ya tetap bagaimana cara black magic ya sudah saya sampaikan di awal tadi. Bagaimana cara untuk menetralkan, ya kan sudah saya bahas tadi di awal. Nah, seperti itu sobat ya. Makanya kan sering saya mengatakan apapun itu sobat ya, resonetkan sendiri-sendiri, sikapi dengan bijak karena bagaimanapun saya nggak tahu nama kalian satu persatu. Ini banyak loh. Hampir 54 kan, 53, hampir masuk 54.000. Apalagi saya nggak tahu namanya satu persatu, kan kesulitan. Makanya saya tarik energinya secara luas, secara general. Saya juga mengajak, yang penting saya tarik, saya masukkan sama kartu, saya adakan suatu getaran. Nah, maka yang muncul ya itu tadi. Entah nanti ada pembacaan yang baik, entah nanti ada pembacaan yang buruk, ya. Entah adanya suatu tidak beruntung, entah adanya suatu keberuntungan. Nah, itu kan tetap balik sama kalian gitu loh. Ketika kalian mengatakan ya, Aries ini kok sering tidak adanya suatu keberuntungan, ya. Istilahnya tuh kok selalu buruk melulu sih readingannya. Nah, tapi di sisi lain coba cek Gemini, itu lebih bagus gitu loh. Ya. Coba cek katakanlah selain Gemini, ya.
gitu loh. Kan nggak selalu adanya suatu keterpurukan, makanya setiap zodiak itu berbeda-beda sobat, memiliki energi berbeda-beda ya, gitu loh. Karena kan sering saya mengatakan, misalkan contoh zodiak Gemini kan nggak mungkin dimiliki satu orang, kan banyak sekali yang memiliki. Makanya itu yang ketarik ketika memang muncul bagus ya, berarti orang di komunitas Gemini ini berarti yang ketarik ya memang energi-energi yang positif gitu loh. Nah sama, bukan hanya di Aries saja, Scorpio, Taurus, Libra, lain-lainnya. Ketika memang adanya suatu banyak ketidakberuntungannya, ya berarti energi tinggal dirasakan sendiri. Masa kita nggak bisa merasakan? Kan tidak mungkin sobat gitu loh. Ya, kan tidak mungkin kita sendiri nggak bisa merasakan, itu sudah nonsen, itu sudah mustahil gitu loh. Kan seperti itu. Ibaratnya gini loh. Ya, kalian makan garam ya, misalkan seperti itu. Saya awam sama garam. Saya kan nggak mungkin tahu rasanya itu asin atau manis atau pahit, yang jelas kan kalian gitu loh yang merasakan. Oh asin, kan seperti itu. Sama ketika saya menyampaikan gitu loh, ada unsur keberuntungan, ada unsur keterpurukan, kan tinggal kalian sendiri yang merasakan. Saya hanya menyampaikan, ini loh Aries, misalkan ini loh Libra, ini loh Leo. Nah kan tinggal kalian sendiri yang meresonetkan sobat. Nah seperti itu. Biar apa? Biar tidak terjadi untuk salah memahami. Makanya sering saya mengatakan berkali-kali, kalau nonton di channel Ruang Batin sobat ya, jangan di skip, biar kalian tidak salah untuk memahami, biar mendapatkan sebuah informasi-informasi yang selalu terupdate gitu loh. Ketika memang ada suatu keburukan, biar kita cepat waspada. Nah, cepat untuk kita perbaiki biar tidak mengakar. Kan seperti itu. Nah, ketika ada kebaikan ya syukur alhamdulillah. Berarti apa? Berarti kita ada suatu keberhasilan. Tidak sia-sia selama ini kita bekerja, tidak sia-sia. Nah, kan seperti itu intinya sobat ya. Nah, ya. Ya, kira-kira seperti itu. Kan saya juga bingung, masa sih kalian ya sama-sama sudah dewasa kan seperti itu. Ya, ibaratnya kan seperti itu. Masa kita nggak bisa merasakan? Kan apa ya istilahnya tuh kebangetan ataupun bisa dikatakan kebacut ya gitu loh. Kalau kita sendiri nggak bisa merasakan kehidupan kita ini, yang kita rasakan ini banyak enaknya atau banyak tidak enaknya. Kan kalau kita sendiri susah untuk merasakan itu, ya saya sulit gitu loh. Gitu loh. Apa mungkin apa ya seseorang itu sudah mati rasa? Kan nggak mungkin seperti itu gitu loh. Nah, makanya kan sekali lagi itu balik sobat gitu loh. Nggak mesti Aries itu terkadang ya ada baiknya, ada buruknya. Ya tetaplah kembali lagi sama kalian. Ketika saya readingkan kok Aries ini banyak keterpurukannya, ya tinggal kalian sekali lagi-lagi yang merasakan. Memang cocok nggak sama kehidupan saya? Ketika saya masih baik-baik saja kok, saya masih lancar, syukur alhamdulillah. Ya, saya juga syukur alhamdulillah. Berarti apa? Kalian selamat ya dari keterpurukan, selamat dari tembakan black magic. Ya itu aja kan doa saya. Nah, ketika kalian merasakan iya, kok memang kenyataannya cocok, masa kalian tidak mau terima? Nah, kan seperti itu. Kan sulit, masa kalian tidak mau terima kalau memang kenyataannya ketika dengan Aries itu buruk, terus kalian juga merasakan iya saya kok juga merasakan keterpurukan, masa kalian tidak mau terima? Akan repot. Makanya saya berkali-kali memberikan informasi channel Ruang Batin ini ya, istilahnya itu saya dirikan buat kita agar terupdate ya masalah kesehari-harian ya. Terus ketika ada masalah, biar ada sebuah sarana, biar ada sebuah solusi, biar kita lebih waspada. Nah, di situ sobat letaknya. Saya itu terkadang biarpun bukan Mas admin, saya sendiri terkadang membaca komentar itu ya apa ya, kadang itu ketawa sendiri gitu loh. Ya Allah, saya sampai gitu ya. Ini orang apa ya, masa sudah dewasa nggak bisa merasakan, nggak bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Ini general, diresionetkan sendiri, dirasakan sendiri, cocok atau tidak. Ketika pembacanya buruk, sekali lagi nggak cocok ya syukur ya. Ketika ada keberuntungan cocok sama kalian, adanya keberuntungan ya sama juga syukur alhamdulillah. Nah, berarti kalian mendapat keberkahan. Nah, masa gitu aja perlu saya jelaskan sobat gitu loh. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ya masa sih apa ya, kita ini mati rasa merasakan kehidupan sendiri saja kita sudah nggak bisa, itu nanti akan sulit gitu loh. Lalu merasakan kehidupan sendiri saja nggak bisa merasakan, kok mana bisa akan ada sebuah perkembangan, kan nggak mungkin bisa sobat. Nah, saya rasa cukup ya, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan sobatnya.
Saya Dani Kasyaf ya, sekali lagi mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.